Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan data, artificial intelligence, dan juga machine learning. Dan tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat baik yang telah diberikan oleh PT Perkebunan Nusantara 3 Persero untuk kita semuanya bisa belajar baik di ruang Zoom ini maupun bagi Bapak Ibu yang saat ini mengikuti melalui live YouTube di akun live@ptpn. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri karena katanya tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Afrilia Wahyuningsih yang pagi hari ini akan bertugas untuk memandu jalannya webinar dari awal hingga akhir nanti. Dan saya juga ingin menyapa Bapak Ibu para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Direktur Bisnis PT Perkebunan Nusantara 3 Persero yang saat ini diwakilkan oleh Bapak Dharma Siregar selaku Kepala Subdivisi Strategis Digital PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Selamat siang, sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mbak April selaku moderator. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama mengikuti acara webinar yang sangat bermanfaat ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan semangat dalam setiap hari. Izinkan pertama-tama saya menyapa kepada Satya Tegar Kusuma selaku narasumber kita pagi hari ini, seluruh rekan-rekan entrepreneurs PTPN Group yang saya banggakan, serta para change leader, change booster, change agent, tim digital champion, pionir sekaligus garda terdepan dalam mengawal transformasi digital di lingkungan PTPN Group. Apresiasi khusus juga kami sampaikan kepada PT LPT Agro Nusantara yang senantiasa mendukung penyelenggaraan kegiatan webinar ini yang sekarang ini sudah seri keempat. Dan topik kali ini cukup menarik karena topik kali ini adalah artificial intelligence dan machine learning. Bagaimana yang kita tahu, seluruh rangkaian webinar ini merupakan bagian dari perjalanan besar kita menuju organisasi yang berbasis data dan informasi serta penggunaan teknologi modern atau istilah sekarang disebut dengan data driven company. Dan di tahun 2025 ini kita sudah susun rencanakan beberapa pembelajaran secara terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kompetensi digital, inovasi, dan kemampuan analisis. Dalam era digital, kita tahu data is the new oil. Jadi kalau kita lihat pada waktu dulu top 10 dari perusahaan itu adalah oil company. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah mulai tergeser dengan adanya teknologi company. Selanjutnya kita akan memasuki pada sesi inti yang sudah kita tunggu-tunggu gitu ya. Untuk kita akan membahas terkait dengan data, AI, dan juga machine learning. Nah, kepada abang kakak semuanya, mungkin kalau tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang, saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Satya Tegar Kusuma. Beliau merupakan IT consultant dan instructor di Inixindo Jogja. Beliau merupakan expertise di bidang web programming, data analysis, data science, database administrator, dan juga IT service management ITIL 4. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai materi pada hari ini terkait dengan webinar data, machine learning, dan juga AI, maka perkenankan saya untuk berkenalan kembali, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh moderator, tapi izinkan dulu saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Satya Tegar Kusuma. Rekan-rekan Bapak Ibu hadirin semua bisa memanggil saya Satya atau Tegar ya. Untuk Kusuma kurang enak ya didengar kalau panggilan Kusuma, jadi silahkan bisa memanggil saya Satya atau Tegar. Nah, untuk bidang-bidang yang saya tekuni ada beberapa bidang, terutama di bidang data dan juga bidang-bidang yang terkait dengan data tentunya. Ya, ada web programming, data analis, data scientist, database administrator, dan juga ada di ITSM. Nah, untuk data analis, data scientist, dan database administrator
Itu 3 bidang yang sebenarnya berkaitan. Oke. Nah, 3 bidang itu juga berkaitan juga dengan materi yang akan kita bahas di webinar hari ini ya, yaitu pengenalan artificial intelligence atau pengenalan kecerdasan buatan, kecerdasan artificial. Alatnya kita sebut sebagai AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bagaimana dengan AI? AI itu keputusannya konsisten, kemudian cepat, tepat, keputusan yang terbaik, terukur, dan terjelaskan. Karena keputusan yang dibuat oleh AI itu keputusan berdasarkan data. Jadi semua ada reasonnya by data. AI itu nggak punya perasaan. Ya, misalnya kalau kita di kantor nih ada teman salah, keputusan kita adalah satu menegur atau kedua melaporkan. Karena kita manusia, ya kan, kita punya perasaan nih, jangan dilaporkan lah. Karena kalau dilaporkan kasihan nanti dapat sanksi. Nah, nanti kalau kita tegur juga, kalau ditegur nanti takutnya marah, ya nanti saya dimarahin. Itu manusia punya perasaan. Bagaimana dengan AI? AI kalau melihat kesalahan, misalnya si A melakukan kesalahan, AI juga akan memutuskan sesuai dengan data yang dia terima. Oh, dia salah, harusnya dia dapat hukuman. Kita harus laporkan ke atasan atau atau kita tegur langsung. Si AI sudah punya keputusan tanpa melibatkan perasaan. Itu yang dinamakan dengan AI. Untuk saat ini, kegunaan AI itu untuk apa aja sih? Di sini saya sudah menampilkan beberapa contoh penggunaan dari AI ya. Yang pertama bisa untuk otomasi, bisa untuk remove background. Ini mungkin 6-7 tahun yang lalu ya, kita kalau mau ngilangin background foto kita harus meng-hire orang untuk editin. Tolong dong mas, editin foto saya biar backgroundnya hilang. Saya pengen backgroundnya nggak ada nih karena mau tak tempel-tempelin. Kita bayar lagi. Cuma dengan adanya era AI sekarang, remove background bisa digunakan untuk menggantikan tersebut, membantu lah istilahnya ya, dan menggantikan ya, membantu menghilangkan background tanpa kita tahu skill teknis yang kita butuhkan. Ya kan, kalau kita nggak pakai AI untuk remove background, kita harus belajar Photoshop. Belum nanti tools-tools di Photoshop itu ada apa aja. Dengan AI cukup kita masukkan ke tools tersebut, ke remove background, backgroundnya sudah hilang. Terus bisa juga digunakan untuk prediksi ataupun rekomendasi. Prediksi ini misalnya prediksi panen. Nah, karena ini di BTPN ya, di PT Perkebunan Nusantara, bisa untuk prediksi nih, tahun depan panennya berapa ton ya. Kemudian rekomendasi. Oke, ini lahan ini terjadi, ya semoga nggak terjadi ya, misalnya penurunan produksi. Rekomendasi yang diberikan adalah misal penambahan pupuk ataupun penyiraman yang lebih instan lagi ya. Itu contoh-contohnya, itu bisa dilakukan dengan AI. Bahkan menurut McKinsey Global Institute diperkirakan pada tahun 2030 itu per tahunnya akan ada sekitar 13 triliun USD ya, nilai tambahan yang akan dihasilkan oleh AI. Luar biasa ya. Nah, di salah satunya itu ada agriculture ya, ini 164 billion dolar. Nah, ini yang luar biasa sekali pengaruh dari AI. Nah, ini berdasarkan McKinsey Global Institute. Bagaimana dengan kita? Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan hadirin sekalian, AI apa saja sih yang pernah rekan-rekan pakai ini? Kalau saya sih ada ini ya, 3 AI yang sering banget saya pakai. Saya mengakui ya, memang sering banget pakai. Ada Gemini, ChatGPT, Perplexity. Ya, mungkin di sini nggak asing ya dari rekan-rekan di sini. Nah, ketiganya itu digolongkan ke dalam Gen AI atau generatif AI. Generatif AI itu adalah AI yang dapat membentuk manusia untuk menciptakan ide-ide atau kreasi baru, inovasi baru. Itu kita sebut sebagai Gen AI, generatif AI. Itu 3 AI tersebut. Untuk perkembangan sekarang kan, kalau ada apa-apa, ada yang masih searching Google. Jarang ya, kalau ada apa-apa, sesuatu yang kita nggak tahu, kita pasti tanyanya ke ChatGPT. Atau mungkin kalau di rekan-rekan PTPN mungkin ada AI yang direkomendasi. Kalau ada biasanya sih ChatGPT ya, atau Google Gemini, dan lain sebagainya. Yang kita kira itu sangat cerdas banget kan.